Hewan adalah teman. Bukan makanan. Gue nggak benci sama vegan, tapi gue heran kenapa ada orang yang makannya sayur tiap hari, yang katanya makan sayur itu sehat, tapi malah otaknya dongo banget. Kenapa sebuah pola makan bisa ngebuat orang berantem? Bela makanan udah kayak bela agama anjir. Dan ini bukan soal apa yang dimakan, tapi soal sebagian orang yang ngerasa paling benar. Vegan itu bukan tren TikTok, bukan sesuatu yang baru juga. Kalau kita tarik dari sejarahnya, vegan itu udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Tapi istilah vegan itu resmi muncul di tahun 1944 yang dicetuskan sama Pak Donald Watson, pria asal Solo. Maksudnya asal Inggris. Kenapa Pak Watson ini buat istilah vegan? Karena menurut Pak Watson yang seorang vegetarian, dia ngerasa vegetarian itu masih setengah-setengah. Karena walaupun gak makan daging, vegetarian itu masih makan telur dan susu, yang menurut dia tetap ada eksploitasi hewannya. Akhirnya, itu ngebuat Pak Watson bikin istilah vegan yang diambil dari ve dan gan yang ada di vegetarian. Digabungin tuh, jadilah vegan. Tujuan beliau sederhana banget waktu itu. Dia cuma pengen hidup tanpa pakai produk hewani. Udah, selesai. Titik. Sampai situ aja sebenarnya. Awal kemunculannya, veganisme itu cuma gerakan kecil dan orang-orang yang jalaninnya punya alasan yang spesifik. Kayak nggak nyaman sama cara manusia memperlakukan hewan, ada yang pengen hidup lebih sehat tanpa makan daging, ada juga karena pengaruh ajaran dari agama tertentu dan filosofi hidup. Dan yang menarik di fase ini adalah mereka nggak ngerasa paling bener, nggak ada nyeramahin orang, apalagi nyeramahin orang yang lagi beli ayam goreng. Nggak ada yang demo ke restoran, nggak ada yang yeping nggak jelas karena sok bijak. Karena dari awal gerakan ini pilihan pribadi, bukan misi nyelamatin dunia. Mending lu jadi Ultraman dah kata gue mah kalau menyelamatin dunia hewan mah. Dan masalahnya mulai muncul semenjak vegan ini masuk ke era media sosial. Dari yang awalnya sesuatu buat personal, sekarang malah berubah jadi bahan perbandingan, bisa dipamerin dan jadi identitas. Dari yang awalnya pilihan, pelan-pelan berubah jadi identitas. Bukan lagi, maaf ya gue gak makan daging, gue vegan. Berubah jadi, lu tuh harus jadi vegan. Karena makan daging itu dosa besar. Lu membunuh hewan, kamu merusak bumi, kamu si bumi kah? Yang awalnya itu pilihan orang-orang, sekarang malah jadi nyalahin. Dan di internet, yang yeping paling keras biasanya yang paling kelihatan. Padahal yang keras belum tentu benar. Dan karena orang-orang vegan ini mulai ngeluarin jurus ceramah no jutsu, orang-orang udah mulai muak dan malah benci ke mereka karena mereka terlalu apa ya? Terlalu dongo kalau kata gue. Sebenarnya alasan mereka dibenci masyarakat tuh simpel. Karena mereka merasa si paling pahlawan para hewan dan harus menyampaikan apa yang menurut dia benar. Masalahnya bukan beda di pilihannya, tapi cara penyampaiannya. Ya siapa yang gak kesel aja hidup tuh diatur orang gak dikenal, cuman karena dia nganggep kita dosa karena kita makan hewan. Kalau orang digituin, secara otomatis dia bakal bela diri dong. Ujungnya apa? Iya, ujungnya ribut. Dan algoritma suka dengan keributan, makanya rame. Nah, perilaku mereka yang dulu ini yang ngebuat stigma masyarakat ke vegan tuh jadi buruk. Mereka langsung ngecap orang yang makan daging itu jelek, mengeksploitasi hewan lah. Manusia itu nggak seharusnya makan daging karena manusia itu juga hewan, dan manusia itu nggak punya taring. Hei antum, ini terus apa? Bukan taring kah? Hah? Kopling Supra. Belum lagi ngerasa paling bener sampai demo ke restoran yang jual produk olahan hewan. Aduh, apa anda anjir? Terus marah-marah ke orang yang lagi makan makanan yang dia beli pakai uang dia pribadi. Kayak gitu kan udah masuk ke ruang orang lain ya tanpa diundang. Akhirnya masyarakat tuh pada benci sama perilaku orang-orang vegan ini. Tapi yang lucu tuh ya,
Saking gregetnya masyarakat sama tingkah laku orang-orang vegan, di internet mereka malah dijadiin bahan olok-olokan. Ada yang marah, ada yang pembelaan dengan melempar argumen yang sama, ada yang dijadiin bercandaan. Tapi sebenarnya vegan tuh beneran bisa bikin sehat nggak? Cara nutrisi, pola makan vegan tuh bisa untuk sehat. Kalau kalau dia seimbang, proteinnya cukup, zat besinya cukup, B12-nya cukup. Masalahnya banyak yang ngira kalau vegan tuh pasti sehat. Ya, padahal kalau lu makan sayur-sayuran tapi nutrisi dan segala macamnya nggak seimbang, tetap aja nggak sehat anjing, kekurangan. Blub. Sebaliknya, kalau makan omnivora juga itu bisa sehat kalau seimbang dan nggak berlebihan makan daging ya. Justru isu utamanya bukan di vegan paling bener atau enggak, tapi lu tuh ngerti gak sih apa yang lu makan? Kesalahan yang paling besar terutama di internet itu satu, lu ngira pilihan pribadi lu tuh bisa dijadiin kebenaran secara universal. Ya, apa yang cocok buat tubuh lu belum tentu cocok buat orang lain. Apa yang berhasil di hidup lu nggak otomatis jadi aturan dunia, nggak otomatis semua orang itu harus ngikutin. Dan makin lu maksa pendapat lu dan pilihan lu ke orang lain, makin orang tutup kuping dan pengen mukulin lu ramean anjing. Teman-teman, sebenarnya videonya belum selesai, cuman gue selesaiin sampai sini karena PC gue mau meleduk anjing pas ngedit bangke. Gila, susah banget cuk ngedit pakai PC kentang. Lu nulis subtitle aja ngelak-ngelak anjing. Jadi ya gue minta maaf, cuman pendek banget videonya. Semoga kalian enjoy nontonnya, dan buat yang mau donate, linknya di deskripsi. Thank you guys. Bye.